Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Amalia Sulha, mahasiswi PPG Dalja Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213250244. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri Bumi Rejo 5, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5 dengan submateri memahami pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Demikian perkenalan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke. Tadi semuanya anak-anak sudah sarapan? Sudah, baik. Semuanya anak-anak masuk apa tidak ini kelas 5? Masuk ya. Jadi tidak ada yang alfa atau absensi. Baik. Sekarang untuk selanjutnya yaitu kita akan berdoa bersama. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Dimohon anak-anak semuanya untuk berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un ya. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang Surat Al-Ma'un. Untuk selanjutnya Bu Atina mau memberikan pertanyaan nih, anak-anak ada yang masih ingat apa tidak? Surat Al-Ma'un itu membahas tentang apa? Bantuan. Terus bantuannya itu diapakan? Diberikan kepada siapa? Anak yatim. Oke, baik. Di sini Bu Atina akan menampilkan tentang PowerPoint atau pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pesan pokok Quran Surat Al-Ma'un. Sebelumnya kita untuk mengingat kembali, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Surat Al-Ma'un bersama-sama. Semuanya kelihatan ya? Oke, yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamnaunal maun. Alhamdulillah semuanya anak-anak sudah lancar dalam membaca. Di sini Bu Atina mau menunjuk Ivan. Coba Ivan membaca dengan suara yang banter, suara yang lantang, yang keras ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, terus yang berbuat ria, jujur dan enggan memberikan bantuan. Oke. Dan enggan memberikan bantuan. Surat Al-Ma'un itu termasuk surat yang ke-107 di dalam Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian di sini itu Al-Ma'un berisi teguran orang yang lalai dalam beribadah dan juga tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Oke, pinter sekali. Di sini Bu Atina menuliskan 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran Surat Al-Ma'un. Apa saja sih? Nah, coba sekarang Bu Atina minta tolong Fayola membaca yang keras nak. Nomor 1. 1. Menghati anak yatim. 2. Tidak peduli dan tidak memberi makan orang miskin. Jadi di sini ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu menurut Al-Quran ada 5. Yang pertama, menghardi anak yatim. Kemudian yang kedua, tidak peduli sama sekali dengan orang miskin. Nah, dan juga tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya alias
anak atau orang yang menyepelekan sholat. Misalkan jam 12 sudah masuk waktu sholat, nanti tak tinggal rebahan dulu sama HP-an, nanti akhirnya sudah berlanjut sampai jam 2. Setelah itu nanti ternyata molor sampai jam setengah 3, sampai jam 3 nggak terasa, akhirnya apa, sudah masuk waktu sholat ngasar. Akhirnya apa, untuk sholat duhur dilalaikan alias tidak sholat. Itu adalah termasuk orang yang mendustakan agama, seperti itu ya. Kemudian riya atau pamer cah. Misalkan kamu memiliki tas baru terus mau pamerkan kepada teman-teman, itu juga tidak boleh seperti itu. Atau kamu memberikan bantuan kepada orang lain biar orang lain melihat, itu juga pamer. Kemudian orang yang menahan atau enggan memberikan bantuan, jadi itu eman-eman duitnya dikekne kepada orang yang membutuhkan, itu juga tidak boleh. Oke, selanjutnya di sini ada 5 contoh penerapan menurut Quran surat Al-Maun ya. Yang pertama, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita berubah ki opo? Nah, mengerjakan sholat dengan khusyuk, terus kemudian menolong anak yatim dengan penuh kasih sayang, kemudian memberi makan fakir miskin dengan ikhlas, membantu meminjamkan barang kepada tetangga yang membutuhkan. Misalkan tetangganya mau pinjam tangga atau ondo, nah ya itu di sana Pak Le ada di belakang rumah, itu kamu juga sudah termasuk menerapkan surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjauhi sifat riya atau pamer. Oke. Nah, sekarang ayo menonton video bersama. Di sini Bu Atina akan memberikan sampaian tentang video terlebih dahulu. Sebentar. Ceritanya anak yatim pada zamannya Nabi Muhammad. Ayo disimak terlebih dahulu. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis tersenyum. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian memanggil hal itu maksudnya. Allahu Akbar, semoga kisah ini dapat mempertebar iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini adalah ceritanya anak yatim, anak yatim yang pada zamannya Nabi Muhammad, seperti itu ya. Oke, ini tadi anak yatimnya itu kenapa anak-anak? Ayahnya itu meninggal karena apa? Bersama siapa? Menjadi pasukannya siapa? Nabi Muhammad. Setelah itu dia itu bahagia. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad meninggal, terus kemudian dia menjadi anak yang yatim lagi. Dia bersedih, akhirnya dia dirangkullah oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa anak-anak Abu Bakar As-Siddiq? Oke, lanjut, next. Nah, sekarang pengertian anak yatim. Anak yatim itu siapa sih? Anak yang ditinggal. Anak yatim adalah anak yang anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik atau dewasa. Jadi misalkan ada anak yang masih kecil itu ditinggal ayahnya, itu menjadi anak yatim, seperti itu ya. Kemudian
Adapun yang disebut dengan yatim piatu adalah anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Nah, kalau yatim itu yang meninggal ayahnya, kalau yatim piatu itu ibunya, ayah dan ibu. Kemudian Islam sangat memuliakan anak yatim dan dia memerintahkan untuk menyayanginya. Lanjut lagi, ADW kita sikapnya terhadap anak yatim itu harus bagaimana sih? Nah, ini Cah. Tidak boleh berkata kasar, ojo sampai menjahati dengan kata-kata, ya. Nggak boleh ngelok-ngelok nih anak yatim tersebut. Biasanya yang sering terjadi di sekitar kita adalah anak yang yatim itu malah dilok-lok nih, dan itu tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh menghardik anak yatim. Kemudian memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Bu, bantuan itu apa harus berupa yang besar sih? Misalkan seperti beras atau apa tidak. Kamu misalkan memberikan, oh aku punya pensil 2. Kebetulan temanku ini adalah anak yatim. Aku memberikan pensilnya 1 kepada temanku, itu boleh. Kemudian menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Ini bagi orang yang sudah mampu ya. Kemudian mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Meskipun ayahnya meninggal, itu semoga saja dia menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, didoain sing api-api seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kandungannya surat Al-Maun itu apa sih? Nah, yang pertama kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti. Kemudian kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Kemudian sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kemudian riya dan enggan menolong adalah perbuatan tercela atau perbuatan buruk. Kesimpulannya, ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jangan sampai anak-anak di kelas 5 di SD Bumi Rejo ini ketika sholat lepas ditunggoni bapak opo ibu Kalau misalkan ayo lendo iki wayahe salat, kemudian apa? Iya Bu, kamu etok-etok maneh pas nek bapak ibu salat Allahu Akbar. Nah, tapi pas ketika enggak ada, kamu cuma bermain tok dolanan tasbih. Nah, ada seperti itu? Yakin? Kalau misalkan iya jangan diulangi lagi, kalau tidak alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, orang yang beriman itu wajib peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Untuk selanjutnya, ini adalah kita akan berkelompok. Nah, nanti akan Bu Atina berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum berkelompok, anak-anak semuanya capek? Nah, sekarang kita semuanya berdiri dulu yuk. Anak-anak kan Bu Atina aja untuk tepuk anak soleh. Jangan lupa beserta gerakannya ya. Oke yuk. Nanti kita ulangi 2 kali yuk. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang anak-anak sudah boleh duduk kembali. Nah, kita di sini sebelum Bu Atina memberikan LKPD, oke ya. Jadi di sini ada 3 macam LKPD. Yang pertama adalah LKPD mandiri. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan 1 tugas mandiri yang ini dikerjakan sendiri. Kemudian yang 2 ini adalah LKPD kelompok. Oke, ini untuk kelompok 1 ini dikerjakan. Jangan lupa nanti untuk nama kelompoknya ditulis kelompok. Enaknya kelompok 1, 2 apa kelompok alif ba ta ya? Oke, jadi kelompoknya 1, 2. Untuk di kelompoknya Viola, kelompok 1, kelompoknya Ivan, kelompok 2. Kemudian kelompoknya Bunga, kelompok 3. Kelompoknya Gavino, kelompok 4. Oke. Ini tugas kelompoknya. Dan ini LKPD-nya yang mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama anak-anak.
Silakan dikerjakan. Yang sudah dapat boleh langsung dikelompokkan untuk mengerjakan. Nah, ini untuk yang mandiri. Jangan lupa ini dikasih bawahnya sini dikasih angka besar. Kalau 1 ya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 gitu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa dikerjakan seksama. Untuk anak-anak boleh mencari di buku lembar kerja peserta didiknya yang ini buku pendamping belajar siswa, boleh mencari di sini juga. Nah, sekarang kerjakan yang kelompok aja dulu ya. Itu nanti untuk yang mandiri bisa dikerjakan nanti setelah kelompok. Jadi untuk sekarang kita fokus ke kelompok dulu. Jadi anak-anak fokus ke ini dulu ya. Mencari kata sama menulis yang ini nak. Ya. Coba mencari kata gandengan. Gavino gandengan sama temannya le. Ayo, tadi sudah Bu Atina beri ayo dibuka bukunya yang tadi. Nama panggilan aja ya, nama teman kelompoknya, ditulis nama panggilannya aja. Sebutkan 5 orang-orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Maun. Tadi sudah ya. Tadi sudah Bu Atina bahas, boleh dibuka lagi bukunya atau catatannya. Kelompok 4 ada kesulitan apa tidak? Tidak. Oke, kalau tidak lanjut lagi mengerjakan. Kolis. Nah, untuk Kolis dan Caca bisa mengerjakan yang ini. Jadi temannya yang mengerjakan ini juga ada. Ini kan juga kelompok kan. Ayo, kata kuncinya ini. Menghardik. Coba kamu ngelihat kata-kata yang menghardik mana. Nanti di gitu ya. Jadi biar cepat. Nah, sama yang ini, Ivan sama Zulfan ini. Yang ini terus sampean Putra sama siapa ini? Iya, ditulis 2, angka 2. Ya Allah. Ya, biar ditulis di angka 2 Dim, yang besar Dim. Terus nama kelompokmu, temanmu siapa? Nama panggilan aja. Ayo Ivan sama Zulfan, fokus yang ini. Apa? Kelompok 1 apa? Alah itu nama kelompok 2 gitu aja nggak apa-apa. Ya, sudah. Jangan lupa ketika menyebutkan 5 itu ya, itu anak-anak juga ditulis angkanya. Angka 1 apa? 2 apa gitu. Ketemu? Ya mudah-mudah kan? Ya. Enggak masalah, yang penting kamu tetap mengerjakan. Oke. Sudah ada yang selesai? Baik, kelompok 1. Sudah dapat semuanya mencari katanya? Sudah ya? Oke. Oh, tinggal yang itu. Oke, baik. Apa? Yang kelompok 2 apa? Tulis nama kelompok 2 gitu. Nama kelompok 2. Ya, ini nanti aja. Nama kelompok 2. Sudah ketemu semuanya, Van? Sudah. Jangan lupa ini dikasih nomor ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik gitu, biar rapi. Oke, untuk yang kelompok 3 ada kesulitan. Sudah ketemu semuanya kata-katanya? Oh, sudah, pinter. Oke. Pinter. Kelompok 4 gimana? Nah, yang penting untuk yang ini diselesaikan dulu kelompok 4. Sudah ketemu semuanya? Ada kesulitan untuk yang ini? Tidak. Oke, tinggal menulis. Jika sudah ketemu jawabannya tinggal ditulis dulu. Nanti kalau anak-anak sudah selesai, anak-anak per kelompok ya, semua anggota kelompoknya nanti maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi nanti yang dibawa 2 yaitu LKPD kelompok ya. Ya enggak apa-apa, nanti maju. Kelompok 1 sudah.
Oke, kalau sudah, oke, untuk yang lainnya sambil menyelesaikan, kita akan melihat presentasi dari kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1 maju semuanya ke depan. Sini, oke, iya, itu di situ aja. Bawa 2 aja. Sini. Agak ke depan. Nah, oke. Ayo, yang lainnya sambil menyimak ya, sambil melihat presentasi dari kelompok 1. Nanti kalian bisa untuk menanggapi. Bisa menanggapi dari kelompok 1. Oke. Silahkan, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Ya, silahkan dibaca dulu. Dari itu dulu. Dari Viola. Pesan pokok Quran surat Al-Ma'un. Sebutkan 5 orang-orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Ma'un. Menghargai anak yatim, tidak peduli dan tidak memberi makan orang miskin. 5. Menjauhi sifat ria atau pamer. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin menanggapinya? Ayo, boleh. Punyaku ada tambahan seperti ini, nggak sama dengan punya kelompok 1, boleh. Atau misalkan menanggapi dengan yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, terima kasih untuk kelompok 1, boleh duduk kembali. Sekarang lanjut, ya, silakan duduk kembali. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2 semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekarang coba Putra membaca yang itu. Baca soalnya. Yang keras. Carilah kata kunci yang terkandung dalam surat Al-Ma'un yang tersembunyi dalam kotak huruf di bawah ini dengan teliti. Iya, yatim, salat, membantu, Terus? miskin, Ya. menjadi, memberi. Sudah, oke. Sudah ketemu semuanya ya. Apa ada kata-kata lain lagi yang ditemukan? Tidak ada? Oke, sekarang terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 boleh duduk kembali. Sekarang untuk yang lain, untuk yang selanjutnya kelompok 3, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Ayo Kolis. Nah. Kolis, ayo Kolis. Nah. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, lanjut. Coba Bunga dibaca. Soalnya apa Bunga? Tugasnya untuk apa? Quran surat Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 4 boleh kembali dulu. Oke, sekarang selanjutnya untuk kelompok 5. Oh iya, kelompok 4, maaf. Ini tadi kelompok 3 ya, maaf.
Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 seperti tadi. Yuk, salam dulu nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, sekarang Gavino membaca sing bawah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, dibaca dulu soalnya. Soal nomor 2 dibaca no. Yang keras suaranya. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 4 boleh kembali. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya terlebih dahulu. Nah, baik, menurut Bu Atina tadi kalian sudah hebat, sudah bisa bekerja kelompok, sudah mencari kata yang tersembunyi. Nah, yang terkandung dalam surat Al-Maun sudah ditemukan. Kemudian untuk LKPD kelompok yang satunya lagi menyebutkan ciri-ciri 5 orang yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Maun. Apa? Ya ini tadi. Yang pertama, anak-anak sudah menjawab dengan tepat, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak peduli dan tidak memberi makan orang miskin. Nomor 3, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, riya atau pamer beribadah hanya dilihat orang lain. Yang kelima, orang yang menahan atau enggan memberikan bantuan. Menurut Bu Atina, jawaban kalian tadi semuanya sudah benar ya. Sekarang untuk yang selanjutnya, untuk soal yang kedua tadi, ternyata di LKPD ini berikanlah 5 contoh perilaku dari peran Quran surat Al-Maun yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang bisa kalian lihat: mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, menolong anak yatim dengan penuh kasih sayang, memberi makan fakir miskin dengan ikhlas, membantu meminjamkan barang kepada tetangga yang membutuhkan, sama menjauhi sifat riya atau pamer. Sama? Oke, pintar sekali ya. Di sini kalian sudah bisa menjawab, yaitu ciri-cirinya apa orang yang mendustakan agama. Kemudian penerapan menurut pesan pokok tadi apa, seperti itu. Sekarang kita akan flashback kembali. Nah, dari Quran surat Al-Maun tadi. Surat Al-Maun tadi surat yang keberapa anak-anak? 107, pinter. Kemudian ke surat ke 107 ya. Kemudian tadi Al-Maun artinya bantuan. Terus kita dilarang menghardik anak yatim. Kita dilarang riya itu pamer. Terus kita tidak boleh lalai dalam Terus apa lagi? Enggan memberikan bantuan. Kita itu tidak boleh enggan. Enggan itu apa toh? Kamu itu enggak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, eman lah itu tidak boleh seperti itu. Kemudian tadi Bu Atina tadi sudah menayangkan video tentang ceritanya anak siapa? Anak yatim. Anak yatimnya kenapa? Ditinggal ayahnya ketika perang menjadi pasukannya Nabi Muhammad untuk membela agama Allah, agama Islam. Oke. Kemudian si anak tersebut tadi gimana Cah? Diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad. Akhirnya dia itu diasuhlah oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Oke, baik anak-anak. Ini adalah pembelajaran kita hari ini tadi adalah apa? Tentang memahami pesan pokok surat Al-Maun. Alhamdulillah dari awal kita sudah selesai, sudah anak-anak sudah bagus, sudah bisa bekerja sama. Ketika berkelompok anak-anak sudah kompak, sudah benar, sudah bisa memahami apa yang Bu Atina sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, kamu senang nggak anak-anak pembelajaran hari ini?
Bagaimana kelompoknya, menyenangkan apa tidak? Oke. Jadi yang telah kamu pelajari hari ini apa? Yang telah kamu pelajari hari ini? Belajar memahami pesan pokok surat Al-Maun. Oke ya, tadi sudah Bu Atina sampaikan. Terus manfaatnya kamu belajar surat Al-Maun itu menjadi apa? Anak yang soleh, boleh, benar Bunga. Anak soleh, terus apa lagi? Tidak sombong, terus apa lagi? Tidak boleh menghardi anak yatim, terus sama? Tidak sombong, sudah. Yang tidak lalai dalam sholat. Oke, pinter semuanya. Baik, itu tadi serangkaian pembelajaran hari ini. Untuk yang terakhir, sebelum terakhir kita penutupan, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah atau bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian, terima kasih dari Bu Atina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.